Halo, oke. Jadi nama saya Mardo, eh, dan ada dua teman saya bernama Onder dan Andreas. Jadi kita di sini akan menjelaskan mengenai eh, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi pertanyaan ini kita dapat dari kelas kita di institut kami. Jadi di kelas ini kita belajar mengenai banyak hal mengenai ketuhanan, mengenai salah satu topik yang menurut saya paling menarik itu yang sedang kita bahas saat ini, yaitu apa arti manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Jadi menurut saya sendiri manusia digambarkan menurut gambar dan rupa, itu bukan pada dasarnya fisik kita. Jadi Allah itu terbuat dari Allah itu ialah roh, dan kita manusia itu terbuat dari daging dan juga roh. Jadi ada dua, bukan hanya satu seperti Allah. Dan juga dijelaskan di dalam Alkitab bahwa Allah itu terdiri, ada di mention bahwa Allah itu Bapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu Roh Kudus, dan Allah itu Yesus, yaitu anak. Jadi ada tiga. Dan doktrin ini ialah yang disebut dengan Allah Tritunggal. Jadi ada tiga Allah dan mereka adalah satu, dan mereka pada dasarnya ialah roh, dan berbeda seperti kami manusia yang adalah daging dan juga roh. Dan jadi manusia dan Allah itu bukan dari tampang kita, bukan dari muka, dari tangan, dari badan. Mau kita kulit putih, kulit hitam, tapi yang membuat kita segambar dan serupa dengan Allah ialah karakter kita, diri kita sendiri. Dan karena dijelaskan bahwa persamaan rupa dengan Allah itu terdapat di Kejadian 1 ayat 26. Jadi kita memiliki kemampuan yang sama dengan Bapa, yaitu kemampuan berpikir, merasa, berkehendak, dan kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Seperti yang kita tahu dalam cerita di Kejadian 2, bahwa Kejadian 3 bahwa manusia jatuh di dalam dosa. Itu setelah mereka tahu baik dan buruk. Dan dan kita manusia memiliki perbedaan yang begitu jauh karena hal-hal ini. Kita mempunyai kemampuan berpikir, kita mempunyai kemampuan merasa, kita mempunyai kita bisa berkehendak dan tahu mana yang baik dan buruk. Itu yang membedakan kita manusia dengan ciptaan-ciptaan lainnya, seperti tumbuhan, hewan. Karena ciptaan yang lain itu mereka tidak mempunyai apa yang kita manusia punya, karena mereka tidak diciptakan menurut
gambar dan rupa Allah, tetapi kita manusia inilah yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Itu sebabnya kita adalah ciptaan yang berbeda daripada ciptaan-ciptaan Allah yang lain, dan kita adalah ciptaan Allah yang Ia begitu kasihi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mardo tadi, saya Onder sendiri, saya akan menjelaskan tentang kepribadian Tuhan. Jadi yang pertama itu kemampuan berpikir. Dan Tuhan kita itu dia punya kemampuan berpikir nih tidak ada batas, tidak ada ujungnya begitu. Dan dia punya cara atau pola berpikir ini sangat luar biasa. Dan itu juga yang diberikan kepada manusia begitu. Jadi manusia adalah salah satu makhluk yang unik daripada yang ciptaan lain yang diciptakan oleh Tuhan. Dan yang kedua itu punya rasa atau punya perasaan begitu. Jadi Tuhan punya perasaan, itu juga yang diberikan kepada manusia, untuk manusia juga punya perasaan begitu. Misalnya punya perasaan rasa sakit, rasa iri, mungkin. Bukan mungkin, tapi memang rasa iri, perasaan-perasaan seperti itu. Terus yang berikutnya itu berkehendak bebas. Jadi berkehendak bebas ini kita bisa punya, ya kita intinya bebas begitu, untuk kita bisa pilih yang baik, buruk, atau melakukan hal yang baik, buruk. Tapi biasanya kalau Tuhan sih dia tidak melakukan yang buruk, dia punya pilihan, namun dia berlebih ke menentukan yang baik atau melakukan yang baik begitu. Itu untuk berkehendak, atau kita berkehendak untuk melakukan sesuatu kan begitu. Tapi yang positif. Ingat, yang positif bukan negatif. Kalau negatif itu berarti berasal dari iblis. Terus yang terakhir itu menentukan. Jadi misalnya kalau kita sebagai Tuhan punya kehendak bebas untuk menentukan dia menciptakan yang bagaimana begitu. Misalnya pada waktu penciptaan. Jadi Tuhan menentukan untuk ciptakan manusia rupa dengan segambar dengan Allah begitu. Jadi dan manusia itu punya menentukan nasib sendiri, atau istilahnya menentukan pilihan begitu. Pilihan yang baik atau yang buruk yang kita harus lakukan begitu. Dan itu juga dimiliki oleh kemampuan oleh Tuhan maksudnya. Saya pikir begitu saja. Nanti untuk penjelasan lebih detail atau implementasinya nanti akan dijelaskan oleh Brother. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara mengimplementasikan pribadi Tuhan yang Tuhan taruh dalam diri manusia di dalam kehidupan kita sebagai manusia hari lepas hari. Seperti yang teman saya Onder jelaskan pertama mengenai pribadi Tuhan, yaitu kemampuan berpikir, merasa, berkehendak bebas, dan menentukan mana yang baik dan buruk. Untuk kemampuan berpikir, seperti yang kita tahu, kita manusia diberikan akal budi dan kepintaran oleh Tuhan, sehingga apa yang kita buat semua pasti berdasarkan dengan pengetahuan kita sebagai manusia. Yang kedua, merasa, yaitu kita sebagai manusia harus peduli dan juga merasa empati kepada orang-orang di sekitar kita, tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga yaitu berkehendak bebas dalam artian kita manusia diberi kehendak untuk memelihara apa yang Tuhan ciptakan, bukan kita hanya menikmatinya, tapi kita harus memeliharanya dan menjaganya dan juga tidak merusaknya. Yang ketiga, tahu mana yang baik dan buruk. Dalam konteks ini kita harus bisa mengetahui mana yang baik dan buruk. Dan kita sebagai manusia pasti banyak melakukan dosa dan kesalahan. Itu merupakan dampak buruk kita manusia. Tetapi kalau yang baik kita ambil dan pelajari, pasti kita akan bisa mengetahui ke depannya apa yang harus kita buat dan apa yang harus kita tidak buat. Sekian dari saya, terima kasih.